Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim MK. Atas pelanggaran berat yang dilakukannya, Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Putusan MK seakan memberi pintu masuk landasan hukum soal hak angket yang selama ini diusulkan oleh anggota DPR Masinton Pasaribu. Lantas bisakah hak angket DPR mempersoalkan putusan hakim MK soal batas usia capres-cawapres? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim MK dalam putusan sidang gugatan terkait pemilu berkaitan batas usia capres-cawapres. Atas pelanggaran berat dibacakan Ketua MK, Jimli Asidiki memutuskan Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK dan akan segera menetapkan yang baru. Anwar juga tidak diperbolehkan ikut dalam sidang gugatan terkait pemilu. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seakan menjadi pintu masuk baru untuk usulan mengenai hak angket DPR RI yang mengkaji putusan MK soal batas usia capres-cawapres. Anggota Komisi 11 Masinton Pasaribu mengatakan sampai saat ini sudah ada komunikasi antar anggota DPR RI untuk membahas usulannya tersebut. Usulan hak angket DPR RI mengenai putusan batas usia capres-cawapres sudah mendapatkan 8 dukungan. Dalam aspek pelaksanaan perundang-undangan, termasuk dengan kalau tadi dugaan skandal di Mahkamah Konstitusi, kita apakah ini ada unsur intervensi kekuasaan terhadap independensi atau kemandirian hakim. Nah, itu kan menjadi objek penyelidikan itu. Kalau ada skandal di sana. Jadi, seluruh lembaga negara yang melaksanakan undang-undang dan dibiayai oleh APBN itu adalah objek hak angket penyelidikan DPR RI. Seperti itu. Benarkah putusan MK dapat digunakan landasan hukum untuk anggota DPR RI melanjutkan usulan hak angket? Apa yang sebenarnya ingin disasar dalam usulan yang disampaikan politisi dari PDI Perjuangan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Majelis Kehormatan MK telah memberikan sanksi kepada para hakim konstitusi atas kasus hiruk-pikuk perubahan syarat menjadi capres-cawapres. Bahkan Ketua MK Anwar Usman dicopot dari jabatannya. Dengan keputusan Majelis Kehormatan MK ini, apakah anggota DPR punya landasan hukum pemirsa untuk mendorong hak angket? Jika benar demikian, lalu siapa kira-kira yang disasar? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami saat ini ada anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Masinton Pasaribu yang pertama kali menyuarakan soal hak angket di DPR RI. Kemudian juga ada tim advokasi TKN Prabowo Gibran, yaitu ada Bang Fahri Bahmit, dan juga ada pakar politik yaitu ada Mbak Wiwi, yaitu ada Prof. Siti Zuhro. Selamat sore semuanya. Pertama saya ingin menuju dulu nih ke Bang Masinton. Bang Masinton, ini tampaknya memberikan penguatan nih ya kepada Bang Masinton dan kawan-kawan untuk terus menggulirkan hak angket atau bagaimana Bang Masinton? Menjadi penting ya, karena kalau kita lihat ini dari mulai sejak awal ya, hakim yang ikut dalam rapat permusyawaratan hakim tersebut menyampaikan dalam dissenting opininya ada persoalan yang sangat serius dalam putusan tersebut ya, dan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, mendapat ahli-ahli hukum ya menyatakan ada cacat hukum serius dan berpotensi adanya penyelundupan hukum di sana, seperti yang disampaikan oleh Prof. Yusril. Nah, kemudian Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyampaikan ada sebelum pembacaan putusan ya, ada persoalan yang serius, sangat serius juga di tubuh Mahkamah Konstitusi. Artinya bahwa ini ada persoalan yang sangat serius di tubuh Mahkamah Konstitusi kita.
yang itu sesungguhnya dia adalah penjaga dari marwah konstitusi tersebut. Nah, maka ya elemen politik seperti DPR, ya saya usulkan untuk menggunakan kewenangan penyelidikannya atau hak angket tadi untuk menyikapin persoalan-persoalan yang sangat serius di tubuh Mahkamah Konstitusi ini, agar ke depan ya konstitusi kita benar-benar marwahnya itu bisa terjaga. Karena apa? Konstitusi ini bukan sekedar hukum yang tertulis, tetapi di balik dalam semangat konstitusi itu adalah ada roh dan jiwa di sana. Apa roh dan jiwanya? Kita tahu bahwa setelah amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ya pasca reformasi, di situ terselip yang namanya roh dan jiwa semangat kita melakukan reformasi dan demokrasi terhadap Indonesia ini. Nah, maka ya ini menjadi penting buat kita agar Mahkamah Konstitusi ini ya benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya. Dia tidak menjadi tirani yudisiari yang itu bermotif kepentingan-kepentingan politik pendek. Dia harus menjaga marwah konstitusi kita, karena sesungguhnya kita bernegara adalah berkonstitusi. Maka saya usulkan supaya DPR benar-benar merespon hal-hal yang sangat serius ini. Baik itu yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi, ahli hukum tata negara, dan juga Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ada persoalan yang sangat serius di tubuh Mahkamah Konstitusi. Maka ini menjadi relevan ya agar fungsi check and balance, kontrol terhadap lembaga-lembaga negara, baik itu yang berdasarkan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan juga pelaksanaan undang-undang, itu bisa ya dikontrol oleh yang namanya lembaga perwakilan rakyat yang disebut DPR RI itu. Baik. Demikian, Bung Andrew. Bang Masinton, sejujurnya kami belum jelas siapa yang disasar, apakah yudikatif atau eksekutif. Tapi kita ke Bang Ferry terlebih dahulu, ternyata angket akan terus bergulir. Bung Ferry, tanggapannya? Bung Fahri, maksud kami, Bung Fahri Bahmi. Halo, Bung Fahri. Bisa mendengar kami, Bung Fahri? Ya, silakan Bung Fahri. Angket akan tetap terus bergulir. Bagaimana dari TKN? Ya, terima kasih ya. Angket itu tidak konstitusional kalau DPR itu mengarahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap fungsi-fungsi pelaksanaan mandat konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi basis konstitusionalnya tidak ada. Kalau andaikan DPR ingin memaksakan keadaannya untuk menggunakan instrumen angket itu untuk menyelidiki produk ataupun dinamika yang terjadi di internal mahkamah. Satu hal yang saya mau katakan begini, dari sisi kesejarahan maupun dari sisi perkembangan konstitusional tentang pengaturan atau pelembagaan angket itu sendiri dari tahun 45, tahun 50 di bawah UUD sementara, Undang-Undang 50, sampai dengan 45, sampai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang itu diamandemen 4 kali, itu sama sekali sebenarnya angket itu bukan dilembagakan, yang tujuannya untuk diorientasikan untuk mengawasi fungsi-fungsi legislasi, fungsi-fungsi yudikatif gitu. Karena ada prinsip yang sangat harus kita lindungi, yaitu prinsip independensi atau kemandirian daripada kekuasaan kehakiman. Kalau andaikan Bang Masinton mengatakan bahwa untuk tujuannya ini supaya jangan sampai terjadi tirani yudisial, argumentasi secara terbalik, saya kontra kembali argumentasi itu. Saya mengatakan bahwa kalau begitu DPR juga bisa menggunakan hak angket itu dalam konteks tirani legislatif gitu ya, tirani legislasi. Jadi itu sebenarnya tidak sehat. Dalam ekosistem bernegara kita sebenarnya telah diatur. Dalam Undang-Undang Nomor 17 2014 tentang MD3 itu sebenarnya sudah mengatur secara jelas. Pasal 79 ayat 3 itu mengatur bahwa angket itu diorientasikan untuk mengawasi pemerintah, bukan pemerintahan, tapi pemerintah gitu ya. Jadi kalau dibaca secara hati-hati di situ kata-kata pemerintah, bukan pemerintahan. Sehingga sebenarnya itu harus dibatasi secara sempit untuk mengawasi sektor pemerintah, eksekutif. Makanya dalam penjelasan pasal 79 ayat 3 itu kan pemerintah di situ terdiri dari presiden,
Wakil Presiden, Kapolri, Panglima TNI, ya, kementerian, lembaga, negara, dan seterusnya. Sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengawasi lembaga atau kekuasaan yudisial. Karena kekuasaan yudisial itu sudah diformat sedemikian rupa dengan mekanisme cek secara mandiri, secara internal juga. Misalnya, kalau misalnya di pengadilan umum itu kan, kalau produk putusan pengadilan yang dianggap tidak sesuai, ada mekanisme banding dan seterusnya. Kalau di Mahkamah Konstitusi ada putusan yang barangkali dianggap dalam tanda petik bermasalah dan seterusnya, satu hal yang harus diketahui bahwa pelembagaan Mahkamah Konstitusi kita ini kan seperti itu. Bahwa yang pertama putusannya tingkat pertama dan terakhir. Sifat putusannya itu ergo omnes, ya. Kemudian karakter dan corak putusannya itu bersifat final and binding. Lalu bagaimana kalau andaikan ada sesuatu yang keliru di situ? Makanya MK itu, Mahkamah Konstitusi itu, satu-satunya jenis jabatan yang sebenarnya telah ditentukan kriterium-kriterium tentang siapa yang akan menjadi hakim konstitusi. Bisa dibayangkan saja, banyaknya ya lembaga negara, ya banyaknya lembaga pemerintahan itu tidak ada satupun yang ditentukan kriteria tentang siapa yang akan menduduki jabatan itu kecuali Mahkamah Konstitusi. Yaitu 3 hal. Jadi hakim konstitusi itu menguasai hukum ketatanegaraan, ya menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan yang kedua dia itu negarawan. Dengan demikian kita harus berpandangan bahwa untuk menduduki jabatan itu adalah orang-orang yang memang telah selesai dengan urusan hidupnya, gitu ya. Sehingga dengan demikian, kalaupun kita masih ada semacam prejudice bahwa di MK itu ada sesuatu yang tidak beres, harus diikuti, harus dilakukan dengan instrumen-instrumen internal yang pada hakikatnya bisa menjaga independensi peradilan itu. Makanya dengan dibentuknya MK-MK itu harus kita anggap sebagai sebuah respons atas kondisi internal yang saat ini terjadi. Jadi kalau itu yang mau dipikirkan dengan menggunakan instrumen angket itu salah alamat sebenarnya. Jadi angket itu tidak dikenal untuk mengawasi lembaga yudikatif. Kita dapat poinnya, Bang. Kita dapat poinnya. Nanti kita akan dengar suara dari pakar yaitu Mbak Wiwi soal mengenai mungkinkah putusan MK kemarin itu bisa digunakan landasan untuk menggulirkan hak angket, walaupun tadi disampaikan oleh Bang Fahri tadi bahwa nggak ada landasannya kalau seandainya disasar adalah eksekutif. Lantas bagaimana selanjutnya, Mbak Wiwi? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Sebelum kita mulai dialog, kami akan bacakan terlebih dahulu karena ada pernyataan dari Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pantang mundur atas putusan Majelis Kehormatan MK yang memberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Ia merasa ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Anwar Usman menganggap karirnya puluhan tahun yang ia bangun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang sangat keji. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Kita menuju ke Mbak Wiwi menjawab pertanyaan menggantung tadi, apakah putusan MK kemarin itu bisa menjadi celah bagi DPR untuk mengajukan hak angket? Lantas siapa kira-kira objek yang bisa disasar kalau eksekutif nggak bisa, Mbak Wiwi? Iya, sebetulnya ada 3 hak inisiatif terkait dengan hak inisiatif DPR itu. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat kan itu.
Tapi tadi itu dikatakan bahwa sebetulnya dalam memperkuat apa istilahnya itu, memperkuat mekanisme check and balances ya dalam sistem presidensial itu memang sebetulnya ya sebetulnya antara DPR dan pemerintah kan itu ya. Jadi check and balances-nya itu antara DPR dan pemerintah. Saling imbang, saling kontrol itu yang harus dilakukan lah. Terkait dengan keputusan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi mengenai umur calon presiden, calon wakil presiden, gitu kan, lalu disidangkan oleh MK. Kalau menurut saya mestinya putus di MK. Jadi MK itu ya, saya bukan ahli hukum, tapi paling kurang ya seharusnya sudah putus. Apalagi dikatakan ini pelanggaran etik berat yang gitu ya, dan sebagainya. Jadi apakah memang cukup hanya diberhentikan sebagai ketua MK gitu? Apakah cukup titik sampai di situ? Lalu apa kan gitu? Dampaknya terhadap tentu marwahnya MK itu. Jadi itu sudah menjadi perbincangan umum gitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin politisasi dalam hal ini tidak. Ini viole ranah hukum sebetulnya. Jadi kalaupun bersentuhan dengan pemilu dan sebagainya, itu adalah memang judicial review yang diusulkan itu memang terkait langsung dengan ada persyaratan dalam pemilu kan. Tapi kok rasanya tidak ya. Oleh karena itu menurut saya apa yang diusulkan oleh Bang Masinton itu meskipun ini adalah hak inisiatif DPR, itu mungkin menyasarnya yang kurang tepat ya. Karena bagaimanapun juga MK itu yang harusnya memberikan keputusan yang betul-betul gitu ya, jelas, kuat gitu ya, untuk ketua Mahkamah Konstitusi itu. Apakah dipanggang seperti itu saja, hanya diberhentikan sebagai ketua MK, tapi lalu keanggotaan dan sebagainya masih ada di sana. Nah, ini kan sudah terlanjur menjadi pemahaman umum, pengetahuan umum gitu ya, bahwa di situ ada pelanggaran berat gitu ya. Pelanggaran itu berat, bukan pelanggaran ringan yang bisa hanya disampaikan melalui mungkin peringatan. Nah, tapi ketika berat itu apa sanksinya? Nah ini yang mungkin ketegasan ya dari MK itu yang kita perlukan sehingga tidak perlu menggelinding ke Prof. Siti Zuro, jadi seharusnya yang disasar ini apa? Kalau memang di ranah hukum tak bisa diganggu gugat sama sekali oleh DPR melalui angket. Iya, karena check and balances-nya DPR itu memang dengan pemerintah. Tapi keputusan-keputusan yang berkaitan ini kan pemilu. Ada partai politik ya sebagai perwakilan, di situ kan ada fraksi dari partai-partai. Tentu ada yang merasa kepentingannya terganggu dalam hal ini, dan itu yang membuat mungkin ada usulan seperti ini. Memang tidak banyak yang mengusulkan, baru Bang Masinton gitu. Tapi apakah secara hukum ini diwadahi di DPR? Itu masalahnya. Ini memang hak inisiatif, tapi hak inisiatifnya itu proper tidak, tepat tidak, precise tidak, untuk disampaikan dalam konteks untuk menanggapi keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri atau mungkin putusan yang sudah disidangkan oleh MK itu. Nah ini yang harus betul-betul didudukkan secara proporsional baik secara hukum ya tentunya dan hak inisiatif dari DPR itu sendiri. Kalau menurut saya DPR itu mestinya memang melakukan check and balances dengan pemerintah. Itu ya, dengan DPR, dengan eksekutif gitu. Legislatif dan eksekutif gitu. Oke, baik, sekarang saya ingin ke Bang Masinton. Bang Masinton, kita ingin tahu kalau memang seandainya Bang Masinton ini jadi kekeh dengan hak angket ini, apa sebenarnya yang disasar? Kemudian sudah seberapa besar katakanlah dukungan dari DPR dan sudah disetujuikah oleh fraksi Anda PDIP Bang Masinton? Ya, tentu ini baru inisiatif dari anggota ya. Nah, saya kan harus mengumpulkan 25 anggota gitu loh. Ya, jadi ini kita bergulir, berjalan terus dan nanti kita akan sampaikan kepada publik anggota-anggota yang pengusul tadi. Jadi tugas saya adalah menjalankan ini agar terpenuhi syarat prosedur 25 anggota untuk dibawa ke paripurna, dimintakan persetujuan seperti itu. Nah, kemudian ini akan menyasar siapa begitu ya. Jadi
hak angket ya dalam saya periode lalu itu mengusulkan dua hak angket, Pelindo dan KPK, ya. Jadi penyelidikan itu kan bisa tergantung dari kadar penyelidikannya, ya. Itu bisa dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat, ya. Tergantung dari apa yang ditemukan dalam penyelidikan tadi. Ada kita ketika pansus Pelindo, pansus hak angket tentang KPK, kita pada merekomendasikan perbaikan di dalam institusi kelembagaan tersebut agar tidak terulang di kemudian hari seperti itu. Nah, artinya apa? Yang perlu kita sasar adalah bagaimana kita menegakkan marwah konstitusi ini. Karena apa? Seperti yang saya katakan di awal tadi adalah bernegara itu adalah berkonstitusi. Kalau konstitusinya sudah tidak lagi memiliki marwah, ya, institusi yang menjadi benteng menjaga marwah tersebut diragukan akuntabilitas dan integritasnya, ini kan berbahaya, begitu. Nah, artinya apa? Kita penting melakukan penyelidikan ini agar ini benar-benar bisa, ya, Mahkamah Konstitusi ini kembali dipercaya oleh publik. Nah, benar nggak, umpama kan kemarin Majelis Kehormatan menyampaikan ada peluang intervensi di sana. Nah, ini kan perlu didalami agar ini bisa terang benderang siapa yang mengintervensi, siapa yang diintervensi, dalam konteks apa tuh mengintervensi. Baik Bang Masinton, supaya makin jelas ya Bang Masinton. Dari Bung Fahri Bahmid, Bang Masinton, kita bergeser dulu ke Bung Fahri Bahmid. Bung Fahri, ini dari Bang Masinton bukan hanya menyiapkan angket dan juga mengumpulkan teman-teman di DPR, tapi juga meminta adanya penyelidikan, penelusuran mulai dari siapa yang mengintervensi, siapa yang bermain di dalam ranah hukum yudikatif MK ini. Bung Fahri, berpengaruh tidak pada kubu Prabowo Gibran? Mohon maaf, bisa diulangi Mas? Kami juga ingin tahu Bung Fahri, tanggapan dari kubu Prabowo Gibran karena pihak Masinton Pasaribu meminta penelusuran lebih dalam ketika putusan MK ini bermasalah. Iya, mestinya kan Bang Masinton paham lah bahwa memang kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan kehakiman, kekuasaan yang merdeka. Itu ditegaskan dalam pasal 24A, itu konstitusi kita itu jelas. Lembaga kekuasaan kehakiman itu adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak boleh diintervensi atau didikte oleh lembaga negara manapun, termasuk kekuasaan dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai prinsip menjaga marwah daripada Mahkamah Konstitusi, itu instrumennya telah jelas, ada MK-MK. Karena memang hakikatnya MK-MK itu dibentuk untuk menjaga, memastikan harkat martabat daripada hakim konstitusi itu terjaga sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pemberlakuan deklarasi atas penjagaan perilaku dan martabat hakim konstitusi. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Apa yang dilakukan oleh Prof. Jimli itu sebenarnya dalam rangka menjaga pekerjaan ini atau melaksanakan pekerjaan ini. Jadi saya kira sekaitan dengan bagaimana untuk memastikan Mahkamah Konstitusi itu melaksanakan mandat konstitusionalnya secara benar, saya kira itu telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan. Tidak perlu lagi diurus secara politik, kira-kira seperti itulah, bahwa kekuasaan kehakiman itu biarlah instrumen internalnya sudah diatur. Ini perjuangan yang sangat lama. Baik. Ya. Ini perjuangan peradaban untuk bagaimana menciptakan kemandirian hakim itu panjang sekali. Jadi jangan lagi kita melakukan satu kebijakan yang destruktif gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Fahri atas waktunya. Terima kasih pula Bung Masinton dan juga terima kasih Mbak Wi, Prof. Siti Zuhro sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya.